kasus pembunuhan karena kopi sianida diangkat dalam film dokumenter, perbincangan seputar sianida kembali ramai, di mana sianida sendiri merupakan senyawa kimia yang terdiri dari atom karbon dan nitrogen yang sangat beracun dan berakibat fatal bagi manusia dan hewan. Kata sianida berasal dari bahasa Yunani yang berarti biru, yang mengacu pada hidrogen sianida yang disebut Blausäure, Blue Acid, di Jerman. Terdapat sianida buatan di mana diproduksi secara industri untuk berbagai tujuan, termasuk dalam pembuatan pestisida, bahan kimia industri, bahkan dalam pengolahan logam seperti emas dan perak yang jika dikonsumsi dapat menyebabkan kematian. Namun, selain sianida buatan, ada juga sianida alami yang dapat ditemukan dalam beberapa jenis tumbuhan yang biasa dikonsumsi manusia. Sianida alami dapat menjadi beracun jika dikonsumsi dalam jumlah yang berlebihan. Oleh karena itu, penting untuk mengolah makanan dengan cara yang tepat sebelum dikonsumsi untuk menghindari efek sianida. Sianida pada apel terdapat pada bijinya yang mengandung senyawa amigdalin dalam jumlah kecil. Namun, untuk mengubah amigdalin menjadi sianida yang berbahaya, seseorang perlu mengunyah sekitar 200 biji apel hingga hancur. Sedangkan, mengunyah beberapa biji apel saja tidak akan menimbulkan masalah. Kacang almond mengandung sianida alami dalam bentuk amigdalin, suatu zat kimia yang dapat melepaskan racun sianida saat dikonsumsi. Namun, jumlah sianida dalam kacang almond biasanya tidak mencapai tingkat yang membahayakan jika dikonsumsi dalam porsi normal. Singkong juga ternyata mengandung senyawa sianida dalam bentuk glukosida sianogenik. Singkong beracun biasanya memiliki tangkai daun merah dan kulit ubi berwarna merah, bukan putih. Namun jangan khawatir, singkong yang biasa dikonsumsi sehari-hari memiliki kadar sianida sangat kecil. Biji ceri mengandung senyawa sianida alami, terutama dalam biji yang telah dihancurkan atau tumbuh dalam jumlah besar. Oleh karena itu, disarankan untuk tidak mengonsumsi biji ceri secara langsung atau dalam jumlah berlebihan. Biji buah persik dan aprikot mengandung senyawa glikosida sianogenik yang dapat berubah menjadi sianida ketika dikonsumsi. Oleh karena itu, biji buah persik dan aprikot harus dihindari saat dikonsumsi dalam jumlah berlebihan untuk mencegah keracunan sianida. Sedangkan daging dari buah persik dan aprikot aman untuk dikonsumsi. Sorghum adalah tanaman biji-bijian yang mengandung sianida alami dalam jumlah kecil. Meskipun mengandung senyawa glikosida sianogenik yang dapat menghasilkan sianida, sianida dalam sorghum umumnya dianggap aman untuk dikonsumsi dalam porsi wajar setelah melalui proses pengolahan. Bayam mengandung senyawa sianida alami dalam jumlah yang sangat kecil. Namun, setelah diolah seperti direbus atau dimasak, kadar sianida pada bayam biasanya menjadi sangat rendah dan tidak berbahaya bagi kesehatan manusia. Kadar sianida dalam bayam biasanya tidak mencapai tingkat yang membahayakan. Saat sianida masuk ke dalam tubuh, zat ini akan menghalangi ikatan sel dengan oksigen. Dengan begitu, sel-sel tubuh tidak bisa menggunakan oksigen untuk proses metabolisme. Akhirnya, akan terjadi hipoksia, kekurangan oksigen di dalam sel dan jaringan. Jika dibiarkan, lama-kelamaan fungsi dan kerja organ tubuh, termasuk jantung, paru-paru, otak, dan pembuluh darah akan terganggu bahkan terhenti. Sianida banyak digunakan dalam proses industri yang membutuhkan elektroplating dan polishing logam. Garam sianida seperti sianida merkuri, tembaga sianida, sianida emas, dan sianida perak menghasilkan gas hidrogen sianida bila dikombinasikan dengan asam, sehingga memungkinkan terjadinya kecelakaan pada industri atau paparan yang berbahaya. Sianida juga ditemukan pada insektisida yang digunakan untuk pengasapan desinfeksi massal. Sianida mengandung ion yang mengandung CN, yang dapat membentuk asam dan garam. Senyawa ini sering digunakan di berbagai industri dan juga sebagai reagen dalam bahan kimia. Selain itu, garam sianida juga sering digunakan masyarakat untuk menangkap ikan. Kandungan sianida dibagi menjadi 3 kategori yaitu ringan, sedang, dan parah. Kandungan yang ringan sekitar 0,51 ppm, mg liter, sedang 1,25 ppm, dan jika lebih dari 2,5 ppm termasuk kategori parah dan dapat menyebabkan kematian. Dengan begitu, pengikatan sianida menghambat kemampuan sitokrom oksidase untuk menggunakan oksigen dan dengan demikian mengurangi produksi ATP. Berkurangnya ketersediaan ATP menyebabkan disfungsi seluler dan kematian. Sianida bersifat sangat letal karena dapat berdifusi dengan cepat pada jaringan dan berikatan dengan organ target dalam beberapa detik. Sianida dapat berikatan dan menginaktifkan beberapa enzim, terutama yang mengandung besi dalam bentuk feri dan kobalt. Kombinasi kimia yang dihasilkan mengakibatkan hilangnya integritas struktural dan efektivitas enzim.
Sianida dapat menyebabkan terjadinya hipoksia intraseluler melalui ikatan yang bersifat irreversibel dengan citochromic oksidase A3 di dalam mitokondria. Pada kasus keracunan sianida akut, pasien kemungkinan memiliki kulit normal atau penampilan sedikit asyen meskipun jaringan hipoksia, dan saturasi oksigen arteri juga mungkin normal. Tanda-tanda awal keracunan sianida pada sistem respirasi antara lain pernapasan yang cepat dan dalam. Perubahan pada sistem respirasi ini disebabkan oleh adanya stimulasi pada kemoreseptor perifer dan sentral dalam batang otak dalam upaya mengatasi hipoksia jaringan. Sianida juga memiliki efek pada sistem kardiovaskular, di mana pada awalnya pasien akan mengalami gejala berupa palpitasi, diaphoresis, pusing, atau kemerahan.